warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Semila Formosa. Jadi kali ini sangat sedikit berbagi kisah atau berita atau cerita seputar TKI dan TKW di seluruh dunia. Berita yang pertama adalah kasihan. TKW ini kehilangan uang puluhan juta rupiah saat tasnya dititipkan ke temannya sewaktu ingin ke toilet. Siapa sangka saat keluar teman dan tasnya telah raib. Saat mencoba telepon ternyata semua nomor telah diblokir. Korban langsung melaporkan kejadian ini ke polisi terdekat. Berikut kronologinya. Berita yang kedua adalah TKW Taiwan ini dapat job pabrik, tapi setelah sampai di Taiwan malah dipekerjakan dengan job PRT. Setelah mengadu ke Depnaker, beliau langsung dijemput dan Depnaker menuntut majikan dan agensi sebesar 1 juta NT. Berikut kronologinya. Oke guys, sekarang kita langsung bahas berita yang pertama. Diunggah dari salah satu akun Facebook Nur Fahri. Mbak yang pakai jaket abu ini asal Lombok. Dia libur sama temennya asal Malang. Lah pas dia mau ke kamar mandi, tasnya dititipkan ke temennya yang asal Malang itu. Setelah keluar dari WC, ternyata temen yang dititipin tas sudah tidak ada. Ditelepon pun HP-nya sudah tidak aktif. Di tas itu ada uang sekitar 10.000 Hongkong atau setara 20 juta rupiah yang katanya mau dikirimkan ke Indonesia. Walaupun mereka berteman sudah 1 tahun, tapi zaman sekarang jangan percaya sama siapapun. Kalau perlu, walau ke kamar mandi, koper atau makanan dibawa saja masuk ke kamar mandi. Apabila itu barang yang berharga, jangan percaya sama siapapun, walaupun udah berteman berabad-abad. Untung mbak ini ada foto KTP anak yang bawa tas itu. Mbaknya langsung melaporkan kejadian ini ke kepolisian terdekat. Nah, jadi kronologinya begini guys. Di sini saya menyebutkan inisial saja ya. Jadi Mbak S ini adalah seorang TKW asal Lombok yang sudah sekitar 1 tahun berteman dengan seorang TKW asal Malang. Bahkan mereka itu sudah sering kali libur bareng begitu guys. Nah, pada hari Minggu kemarin ini Mbak S ini rencana mau kirim uang ke Indonesia yang katanya mau untuk keperluan hari raya dan untuk keperluan yang lainnya begitu guys. Nah, saat di taman itu Mbak S sempat ngobrol atau mengutarakan ingin kirim uang ke Indonesia sama Mbak M. Dia bilang katanya mau kirim uang sekitar 20 juta begitu guys. Nah, sebelum kirim uang, Mbak S ini berencana untuk pergi ke toilet dulu dikarenakan kirim uang itu biasanya memang antri panjang. Nah, setelah dia itu atau beliau ke toilet itu tasnya dititipkan sama Mbak M guys. Nah, betapa kagetnya setelah Mbak S keluar dari kamar mandi, ternyata Mbak M dan tasnya sudah raib. Nah, beliau ini sempat beberapa kali menelpon nomor HP-nya, ternyata semua nomor sudah diblokir guys. Nah, akhirnya beliau panik dong karena di dalam tas itu kan gak cuman uang. Jadi untuk ID card ya, terus yoyo card atau patadong gitu. Terus untuk surat-surat penting lainnya juga ada di dalam tas itu guys. Akhirnya beliau langsung melaporkan kejadian itu ke polisi dan tidak menunggu lama polisi langsung datang ke TKP guys. Nah, dan untungnya mbaknya ini punya fotonya si pelaku guys, jadi kan polisi lebih mudah untuk melacak begitu. Mbak S ini sempat tidak percaya kalau temannya itu akan melakukan hal tersebut guys, karena mereka berdua ini memang sudah berteman cukup lama, yaitu sekitar 1 tahun. Tapi kalau Mbak S ini kan asal Lombok dan Mbak M atau si pelaku itu asal Malang. Ya, kita doakan buat Mbak S ya guys, semoga saja diberikan kesabaran dan uangnya cepat kembali atau cepat ketemu begitu. Dan buat Mbak M nya ya, semoga saja menyadari kesalahannya dan mengembalikan uang tersebut ke Mbak S guys. Jangan sampai nanti sampai ditangkap polisi dan urusannya malah tambah panjang ya guys. Nah, ini pelajaran buat kita semua ya guys, untuk lebih berhati-hati, jangan mudah percaya dengan teman. Walaupun sudah bertahun-tahun kita berteman ya, kalau masalah uang mah mending hati-hati saja. Apapun alasannya, mencuri itu suatu perbuatan yang tidak benar ya, yang tidak dibenarkan, entah karena Mbak M-nya ini lagi butuh duit atau bagaimana, tapi ya kalau bisa jangan sampai melakukan hal itu. Apalagi kan itu sesama teman sendiri guys, bayangkan saja ya. Nah, sebetulnya kejadian ini sudah beberapa kali terjadi sih guys. Kemarin ini juga belum lama ada seorang TKW asal Jawa Tengah
Mbak Purwati yang kehilangan uang hingga 55 juta rupiah. Dan mirisnya pelakunya juga teman dekatnya ya, bahkan sudah dianggap seperti saudaranya guys. Nah, untuk kronologinya juga hampir sama seperti ini ya. Jadi Mbak Purwati ini menitipkan tas sama temennya, dan ini dua pelaku, ini pelakunya dua guys. Ini yang saya kasih foto ini adalah kedua pelakunya. Tapi hanya dalam hitungan beberapa jam kedua pelaku langsung sudah ditangkap polisi guys. Nah, kronologinya itu di toko Indonesia, jadi mereka ini akan kirim uang. Nah, karena antrinya panjang, jadi Mbak Purwati ini akan membeli sesuatu dan akhirnya tasnya dititipkan sama kedua pelaku ini guys. Akhirnya sama kedua pelaku ini uangnya dibawa kabur. Dan itu tidak main-main guys, hampir 55 juta rupiah. Nah, karena kebetulan di situ ada CCTV ya, jadi mudah sekali dilacak guys kedua pelaku ini. Nah, itu tadi ya guys berita yang pertama. Oke, sekarang kita langsung bahas berita yang kedua. Diliput dari Satgas Community. Berkah Ramadan yang luar biasa, demikian bagi PMI yang menjadi bagian pengaduan kasus ke kami kali ini. Dia bekerja kurang lebih 4 tahun dengan ARC pabrik, namun dipekerjakan sebagai pekerja rumah tangga yang tentu saja tanpa aturan sebagai pekerja formal. Tidak berani mengadu karena merasa bahwa kedatangan ke Taiwan bukan sebagai pekerja pabrik. Namun majikan agensi serta pihak PT yang memberangkatkan lupa bahwa memanipulasi data seperti ini akan mengikuti aturan sesuai ARC ketika sudah menginjak bumi di Taiwan. Hasilnya mediasi tadi sore di Depnaker didampingi Ngo yang juga menampung PMI tersebut, yaitu di shelter mereka tadi sore seperti ini. Yang pertama, majikan dikenai denda dan sanksi berupa pencabutan kuota pekerja asing. Yang kedua, majikan harus membayar denda ke Depnaker maksimal 300.000 NT. Yang ketiga, membayar tunai uang cuti tahunan kepada pekerja selama 4 tahun dengan total 39.651 NT. Yang keempat, majikan membayar tunai gaji bulan terakhir yaitu sebesar 29.651 NT. Yang kelima, tuntutan uang lembur senilai 1.114.578 NT akan diadakan pada pertemuan kedua pada bulan Mei mendatang. Kami tandai untuk supporter sendiri ya bahwa aturan hukum di Taiwan adalah benar adanya dan hukum bukan hanya sekedar kertas. Nah, jadi memang sering sekali ya kita menemui atau mengalami hal seperti di bawah ini, sehingga pekerja kita di negara Taiwan takut untuk melakukan pengaduan sebab merasa sudah bertanda tangan. Nah, yang pertama ya, dari PT kan kita sudah setuju ya untuk job pabrik tapi bekerja di PRT dengan gaji pabrik dan sepakat libur sebulan sekali. Gaji hanya gaji pokok dan jam kerja yang dialami tidak ada batasan. Job pabrik dan kerja bersih-bersih di area pabrik dan rumah majikan. Gaji standar pabrik ditambah sekian. Ya, jadi job PRT tapi sudah dijelaskan bahwa kerjanya A hingga Z. Dan jelas ada unsur kerja di luar job. Job pabrik dengan gaji dibayar rupiah dengan nilai yang jauh di bawah standar gaji resmi di Taiwan dan lain-lain. Nah, jadi kronologinya itu begini guys, sebut saja pakai inisial ya. Jadi Mbak Z ini bekerja dengan job pabrik ya, tapi setelah sesampai di Taiwan itu bekerja di PRT dengan gaji PRT guys. Nah, setelah beberapa tahun akhirnya beliau berani mengadu ke Depnaker guys, dan tidak menunggu lama akhirnya pihak Depnaker langsung menjemput beliau ke rumah majikan dan langsung dibawa ke shelter. Nah, setelah sesampai di shelter akhirnya beliau ini ditanya ya, bagaimana kronologinya kok sampai di pekerjaan di PRT sedangkan jobnya adalah pabrik dan dengan gaji PRT guys. Dia akhirnya menceritakan semuanya dan tidak menunggu lama akhirnya keesokan harinya langsung datang ke rumah majikan beserta agensinya. Nah, dalam pertemuan itu akhirnya pihak Depnaker ya mengajukan atau menuntut semua hak-hak mbaknya tadi guys. Dari gaji, dari uang cuti tahunan, bahkan uang lembur ya. Nggak main-main guys, untuk uang lemburnya saja bisa mencapai 1 juta NT. Dikarenakan kenapa?
Kalau untuk bekerja formal itu kan bekerja hanya 8 jam ya, hanya 8 jam. Nah, sedangkan Mbaknya ini bekerja di PRT hampir 24 jam dan beliau itu tidak pernah mengambil libur sama sekali selama bekerja di situ, guys. Jadi secara otomatis uang lemburnya itu banyak sekali, dan itu nanti ya tuntutan untuk uang lembur akan disampaikan pada bulan Mei mendatang ya, untuk pertemuan yang kedua kalinya, guys. Pihak Depnaker berjanji akan mendampingi Mbaknya ini ya untuk mendapatkan semua hak-haknya. Ya, kita doakan buat Mbaknya semoga saja bisa mendapatkan hak-haknya, dan nanti mungkin jika ingin pindah majikan ya pindah majikan begitu. Nah, di sini saya akan sedikit berbagi tentang nomor-nomor telepon tempat pengaduan yang mungkin teman-teman ada masalah dengan majikan atau pekerjaan bisa mengadu ke nomor-nomor telepon ini, guys.